Apa kabar guys? Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas kelanjutan alur film Zetianji part yang ke-8. Jadi, buat warga alur film yang belum nonton part sebelumnya, cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Setelah kemarin Shurong bersama Chang Sheng pingsan di padang rumput, kali ini Shurong pun akhirnya tersadar. Tapi karena ia terkena racun Nanke, ia tidak bisa menyembuhkan luka yang diderita oleh Chang Sheng. Di sini juga terlihat sepertinya Shurong tidak mengetahui kalau pria yang ia tolong adalah mantan tunangannya sendiri. Tak lama kemudian, naga hitam pun mendatangi Chang Sheng dan berniat untuk menolongnya. Naga hitam ternyata diam-diam juga menaruh perasaan kepada Chang Sheng. 谁会为你冒险啊？也只有我。哼，人类女子果然爱算计。记住，你又欠我一条命。 Berlanjut di esok hari, dengan tertatih-tatih, Shurong pun berusaha untuk membawa Chang Sheng pergi dari tempat itu. Saat di tengah jalan, mereka akhirnya bertemu dengan seorang tetua dari sekte Loyang bernama Bai Hai. Di sana, Bai Hai mengatakan kalau ia ingin membantu mereka. Akan tetapi, rupanya Shurong menyadari kalau kakek itu memiliki niat jahat kepada dirinya. 还可以撑住，所以不用。我在周员外，说不定要小。通知一下别的同道，过来接应我们。为什么呢？我自认演得很不错，其实您早就看出了我的意图。 Alhasil, Shurong pun akhirnya bertarung dengan Bai Hai. Namun karena ia masih dalam keadaan yang lemah, Shurong lalu berlari menuju sebuah gua dan merubah busurnya menjadi sebuah pohon besar dengan tujuan agar Bai Hai tidak dapat mengejarnya. Kemudian, Bai Hai menjelaskan kalau ia memiliki tujuan untuk menghisap darah suci Phoenix yang ada di dalam tubuh Shurong. Hal itu ia lakukan lantaran memiliki keinginan untuk bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Singkat cerita, akhirnya Bai Hai pun dapat mengalahkan Shurong dan mulai menghisap darahnya. Beruntung, Chang Sheng segera tersadar dan berhasil menyelamatkan Shurong. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Bai Hai kesakitan karena darah Shurong yang ia hisap telah bercampur dengan racun milik Nanke. Di saat yang sama, ternyata Chang Sheng juga tidak mengetahui kalau gadis yang bersamanya adalah Shurong. Di sana, Shurong lalu meminta agar Chang Sheng mau bekerja sama dengannya, dan karena darahnya telah dihisap, Shurong pun akhirnya kembali pingsan. Di sisi lain, Chang Sheng akhirnya mengetahui kalau naga hitam telah menyelamatkan hidupnya dan sedang berada di dunia spiritual. Kemudian Chang Sheng pun akhirnya membawa Shurong untuk mencari jalan keluar dari dunia Zuyuan. Tak berselang lama, Nanke dan para anak buahnya telah sampai di tempat tersebut. Mereka terlihat sangat terkejut karena Chang Sheng dan Shurong masih bisa bertarung. Alhasil Nanke pun dengan segera untuk pergi mengejar mereka. Di tempat lain, terlihat Zesu dan Qi Jian rupanya juga masih tersesat di dalam padang rumput itu. Tak diduga, mereka tiba-tiba bertemu dengan monster ular raksasa. Sontak, Zesu pun menggoreskan cakarnya ke tubuh ular tersebut dan segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba luka yang ada di dalam tubuh Qi Jian kembali mengeluarkan darah. Karena itu, Zesu pun memberikan pil yang diberikan oleh Chang Sheng. Qi Jian lalu mempertanyakan mengapa Liang Xiushu berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi Zesu menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan penyebab dari hal tersebut dan cukup menganggap Liang Xiushu sebagai musuhnya saja. 虽然我不知道梁笑笑为什么要杀你，是我拖累了你，记得出去之后加钱。你是乖乖了。 Sesampainya di sebuah pohon, Zesu lalu membuka baju Qi Jian dan berniat untuk mengobatinya. Scenes berpindah pada Nanke yang akhirnya berhasil menemukan keberadaan Chang Sheng. Kemudian, ia pun meminta Chang Sheng untuk menyerahkan Shurong kepadanya. Tapi Chang Sheng menolak keinginannya itu, sembari mengatakan kalau Nanke saat ini sedang sakit. Sontak Nanke pun sangat marah dan ingin membunuh Chang Sheng. Untuk itu, Chang Sheng pun menjelaskan kalau meridian yang ada di dalam tubuh Nanke saat ini bermasalah.
Hal tersebut dikarenakan ia memiliki jiwa dewa dan jiwa burung merak di dalam tubuhnya yang berbenturan satu sama lain. Dan jika tidak segera diobati, maka akan membuat Nanke menjadi bodoh. Karena itu, ia pun mengizinkan Changsheng untuk mengobatinya. Nanke juga berjanji akan membiarkannya hidup, namun Changsheng tetap berusaha meninggalkan Shurong di tempat tersebut. Tentu saja Changsheng menolak dan berjanji akan mengobati Nanke setelah ia berhasil membawa Shurong keluar dari dunia Zuyuan. Akan tetapi secara tidak sengaja, Changsheng mengucapkan perkataan yang membuat Nanke sangat marah. Alhasil, ia pun menyerang Changsheng dengan bulu meraknya. Di saat yang bersamaan, Changsheng akhirnya melarikan diri menuju padang rumput. Karenanya, tetua penyihir lilin pun melarang Nanke untuk mengejar mereka. Namun, Nanke menolak permintaan dari tetua penyihir lilin, lantaran ia ternyata telah dibekali kemampuan oleh sang guru untuk bisa keluar dari padang rumput tersebut. Meskipun sebenarnya semua orang yang telah masuk ke dalam padang rumput itu pasti tewas, ia tetap harus memastikan kematian Shurong dan Changsheng dengan mata kepalanya sendiri. 就算他们真能创所有人类都把他们的存在视为奇迹。 Beralih pada Changsheng yang menyadari bahwa Shurong sedang dalam masa yang sangat kritis dan jika terus dibiarkan maka akan sangat membahayakan bagi nyawanya. Untuk itu, Changsheng lalu menangkap seekor ular dan mengambil darahnya untuk diberikan kepada Shurong. Di sana, Changsheng juga berjanji kalau ia akan tetap menjaga Shurong dan tidak akan meninggalkannya. Di sisi lain, Gijian yang sudah tersadar sangat kesal kepada Zeshu lantaran berani membuka bajunya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Karena itu, Zeshu berkata kalau hal itu harus ia lakukan. Ditambah lagi, ia juga sangat bingung dengan Gijian yang masih suka menangis, meskipun ia adalah seorang murid yang sangat kuat. 关门弟子，境界这么高， 虽然你看不到，但人家全身都被你窝光了。你是不是早就知道了？ Tak berselang lama, Zeshu tiba-tiba mendengar suara langkah dari puluhan hewan buas yang sedang mendekat ke arah mereka. Karenanya, Zeshu pun mengajak Gijian untuk segera pergi dari tempat itu. Kembali pada Changsheng yang sedang bermeditasi melihat naga hitam berusaha untuk membantu menyembuhkannya. Ia juga menyadari kalau payung kertas kuning pemberian keluarga Tang Tang memiliki fungsi lain untuk mendeteksi keberadaan inti pedang di dunia Zuyuan. Di tempat lain, terlihat Zeshu dan Gijian memutuskan pergi ke arah barat daya untuk mencari perlindungan dari tempat yang lebih tinggi. Saat malam tiba, akhirnya Shurong tersadar. Karena itu, Changsheng lalu meminta Shurong untuk menggantikannya berjaga. Di sana, ia pun melihat kalau Changsheng berusaha menyembuhkannya dengan darah seekor ular. Shurong kemudian melihat denyut nadi Changsheng yang sangat lambat. Hal tersebut dikarenakan dalam tubuhnya terdapat energi dingin yin murni. Tak lama kemudian, akhirnya muncul segerombolan binatang buas yang ingin menyerang mereka. Alhasil Shurong pun membentangkan sayap Phoenix-nya dan berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun karena tidak tega meninggalkan Changsheng, ia akhirnya mengurungkan niat dan memutuskan untuk bertarung dengan para binatang buas tersebut. Nah, di sini terlihat akhirnya Shurong menggunakan kekuatan dari sayap Phoenix-nya. Setelah pertarungan itu selesai, Changsheng akhirnya terbangun dari tidurnya dan ia pun menggantikan Shurong untuk kembali berjaga. 交班吧。情感如故，也许便是这般感觉。 Di malam yang panjang, ia pun terus menemani Shurong hingga pagi tiba. Kemudian Changsheng memutuskan membawa Shurong untuk pergi menuju kolam pedang. Di tengah jalan, mereka akhirnya melihat rumput putih yang membentuk sebuah jalur, di mana menurut yang mereka tahu, jalur tersebut adalah jalur yang akan menuju ke arah makam Zodufu dan kolam pedang. Karenanya, Changsheng pun terus berjalan mengikuti arah dari jalur itu. Singkat cerita, setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun menemukan sebuah kuil pemujaan yang sudah tidak terawat. Di sana, Changsheng pun bertanya apakah mereka masih bisa kembali. Namun Shurong mengatakan kalau mereka tidak memiliki pilihan selain melanjutkan perjalanan, meskipun hal tersebut sangatlah berbahaya. Mengingat semua pendahulu mereka yang melanjutkan perjalanan sampai ke makam tidak ada satupun yang berhasil selamat. Malam itu, Changsheng dan Shurong berada di dalam kuil dan mulai memperkenalkan diri mereka. Akan tetapi ternyata mereka menggunakan nama samaran dan tidak menyebutkan nama asli. Kemudian Changsheng dan Shurong menghabiskan waktu mereka untuk bertukar pikiran.
Di sisi lain, rupanya Zeshu dan Kijian juga sedang berteduh dari derasnya air hujan. Di sini, terlihat kedekatan yang terjadi antara mereka berdua. Pagi harinya, Nanke dan anak buahnya ternyata telah sampai di kuil pemujaan dan mengetahui kalau Changsheng dan Shurong pernah berada di tempat itu. Karenanya, ia pun kembali memberikan perintah kepada para binatang buas untuk mencari keberadaan Changsheng dan Shurong. 妖兽把徐有容和陈长生 我们知道目的的方向，剑池的位置。 Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya akan berlanjut di part berikutnya.